YouTube channel. And again back to Curhatan Hamba. Dan kali ini dengan special guest saya, our mentor and judge from Indonesia's Next Top Model, Panca Mahmud. Hai. Terima kasih Mas Panca sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Studio Ake. Terima kasih kembali diundang. Jadi hari ini kita bakal bincang-bincang tentang Mas Panca. Siapa sih seorang Panca Mahmud yang banyak dipertanyakan oleh khalayak-khalayak yang menonton Indonesia's Next Top Model? Halo, buat kalian yang mungkin gak di fashion industry, pasti kurang tahu siapa itu Panca Mahmud. Tapi for all those fashion industry, semuanya pasti tahu Panca Mahmud. Kalau nggak tahu berarti lu bukan model say. Ya kan? Halo. Begitu ya? Halo. Anyway Mas Panca, kita bakal ngulik-ngulik tentang awal mula Mas Panca menjadi seorang koreografer yang sampai dipercayai oleh banyak brand dan juga para desainer-desainer yang kondang dan juga para pageant-pageant yang hates. Sudah bertahun-tahun juga. Pengen tahu dong sebenarnya tuh Mas Panca tuh sebelumnya tuh apa sih 35 tahun sebelumnya itu ngapain? 35 tahun sebelumnya ngapain? Jadi lucu nih sebenarnya ceritanya. Dulu tuh aku nggak pernah punya bayangan nih mau jadi apa ya. Maksudnya di dunia seni ya, pokoknya sekolah aja gitu. Cuman nih ada flashback ceritanya nih. Kalau pergi sama nyokap nih waktu kayaknya umur aku berapa ya? 5 tahun ya, apa kalau nggak salah? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun dulu tinggalnya di Kalimantan, masih di Kalimantan. Terus memang nyokap nih orangnya seneng bikin-bikin party kan di rumah. Nah mungkin karena aku sering denger-denger dan lihat ya gitu di rumah juga. Sampai suatu waktu, aku kan memang sering pergi sama nyokap kan. Nah ada satu momen, dia ngajakin ya ke tempat yang kalau di sekarang tuh kan mall. Kalau dulu tuh bukan mall, apa sih dibilangnya? Pokoknya kayak ruko-ruko gitu, tapi itu toko-toko sebenarnya. Iya. Terus dia lagi ngomong, tiba-tiba ngeliat kok gue nggak ada. Kemana dosa tuh? Gak taunya gue lagi ada di toko kaset, ada lagu musik, terus tiba-tiba gue joget-joget di depan situ. Joget-joget aja, terus kata nyokap gue, kamu ngapain di sini? Katanya gitu. Nggak ada, joget aja gitu, dengan musiknya joget. Terus aku langsung ingat kenapa aku jadi terjun ke dunia entertain lah ya. Jadi berawalnya tuh aku jadi penari dulunya. Oh dari kecil, dari umur 5 tahun tuh penari? Dari umur 5 tahun tuh ternyata aku udah bisa gerak-gerak. Mami aku bilang, kamu tahu nggak kenapa kamu bisa jadi penari? Waktu mami lihat di depan toko itu, toko musik itu, kamu udah ngedance. Tuh nggak tahu lagunya lagu apa, gue nggak tahu apa lagu Chinese, apa lagu dangdut, apa lagu apa nggak tahu. Pokoknya itu lagu berarti kan cepet dong, nggak mungkin pelan kan? Yes. Udah berjalannya waktu, akhirnya pindah ke Jakarta. Umur berapa tuh Mas Panca pas pindah ke Jakarta? Jakarta 7-8 tahun deh. Pindah ke Jakarta karena papi juga tugasnya pindah ke Jakarta. Terus ada sekolah aku tempat waktu itu masih SMP, ada perpisahan sekolah kan biasanya kalau kita udah kelas 3 perpisahan. Jadi masing-masing kelas gurunya nanya, "Ini siapa yang di sini mau ada sumbangan buat acara itu?" gitu. Masa acara perpisahan gitu. Tiba-tiba gue nunjuk aja, "Saya" gitu. Lah memang kamu mau sumbangan apa? Nari. Jadi gue tuh bilang nari aja, asal bilang nari gitu. Habis itu gue langsung bingung, gue mau nari apa ya? Kok gue bisa tiba-tiba ngomong nari gitu? Akhirnya gue ingat teman-teman gue yang guru-guru cewek-cewek nih di dalam kelas. Itu ternyata pinter nari-nari juga, maksudnya bukan pinter sih, bisa gerak-gerak. Jadi gue ajak mereka gabungan. Jadi kita bikinlah ala-ala suara Mahardika gitu. Terus kita bilang waktu itu, kita mau inspirasi dari mana ya? Dari suara Mahardika deh. Ya udah kita dengerin lagunya, kita bikin aja gerakannya mirip-mirip kayak begitu. Yang penting bisa show lah kita tuh di acara perpisahan SMP itu. Habis itu ada satu acara pertunjukan oleh suara Mahardika gitu. Jadi acara kayak apa ya, bukan gathering, apa sih namanya, silaturahmi apa gitu deh, pokoknya aku lupa. Gue mau nonton ini kan gue favoritnya nih. Suara Mahardika gitu. Udah datanglah ke sana, mereka perform si suara Mahardika ini. So aku ngeliatnya kayak amazed banget, tengah sampai kayaknya nggak bisa ngomong. Terus dalam hati gini, ini cita-cita gue, kayaknya gue pengen ada di panggung itu gitu ya, bersama dengan suara Mahardika. Mas Panca, sebelum kita lanjut lagi, suara Mahardika tuh apa sih kalau dibilangnya kayak di generasi 2020 ini? Kalau ya suara Mahardika itu dulu organisasi, sebenarnya organisasi sosial yang dibangun oleh Guru Soekarno Putra, yaitu adalah
anak dari presiden pertama kita Soekarno. Nah, jadi memang Mas Guru ini orangnya jiwa seninya kan tinggi banget. Yang ikut di situ tuh sebenarnya udah top. Kayak misalkan ada siapa ya kalau sekarang topnya kayak Marissa Haque, Soraya Haque, penyanyi Memes dulu kan Suara Mardika. Pokoknya banyak yang sekarang udah banyak jebolan-jebolan sana. Mereka ikut itu sebenarnya mereka bukan dari keluarga yang juga nggak ada, rata-rata dari keluarga yang emang hits gitu. Tapi mereka masuk organisasi itu karena senang aja. Karena di zaman 80-an itu memang sama sekali nggak ada yang seperti ini ya. Maksudnya kayak sekarang kan banyak sekali nih audisi yang pencarian bakat yang baru-baru. Suara Mardika tuh jadi kayak setelahnya kita jadi selesai di Suara Mardika, misalkan kita udah nggak continue lagi Suara Mardika, itu chance seperti yang sekarang. Jadi penyanyi, jadi model, jadi bintang film, itu tuh tersebar dari situ. Berjalannya waktu, ketemu teman. Nah, teman ini salah satunya kayak ada hubungannya sama dunia entertain gitu, dengan dunia perform tari menari gitu. Terus akhirnya dia bilang, lo mau nggak ikut audisi? Dia bilang katanya gitu. Ikut audisi di mana? Suara Mardika. Itu kan kayak cita-cita lu ya, Kak? Iya, cita-cita gue. Terus gue bilang, emang kalau di Suara Mardika tuh mesti pakai audisi ya? Emang kalau audisi dia ngapain aja? Ya lo datang kayak orang lo tes masuk sekolah katanya. Beneran? Iya, nanti lo suruh nyatet-nyatet gitu. Maksudnya ada psikotesnya juga. Susah itu emangnya? Ya iya katanya gitu. Nggak gampang masuk Suara Mardika tuh, susah banget. Lo bisa nari-nari nggak? Ya bisa sih kalau cuma nari-nari doang gitu. Ya udah lo coba deh katanya gitu. Ya kapan musik sananya? Ntar gue aturin kata teman gue itu. Udah akhirnya diatur sama dia, pergilah ke sana. Ketemulah sama Mas Guru. Itu benar-benar kayak dalam satu ruangan, ada direkturnya masing-masing, satu-satu. Misalnya kita ada yang audisi ada 5 orang. Ya ada 5 direktur yang berdiri di situ. Jadi kan tegang banget kan. Wow, jadi seorang Panca Makmun sebelum menjadi seorang juri, dulunya juga harus mengikuti audisi. Nah, audisi ternyata itu udah ada di zaman itu untuk bisa masuk di Suara Mardika. Di zaman itu tahun berapa tuh Mas Panca? Jujur, tahun 83. Wow, itu Eke masih dalam kandungan, you know? Iya. Jadi itu pas sampai langsung itu Mas Gurunya ada di depan, direkturnya ada 5, mukanya semua tegang gitu. Itu sengaja, ternyata kita mentalnya memang dibikin supaya lo siap apa enggak nih gitu. Oh, jadi emang pas Mas Panca ke sana, pas di audisi itu emang sengaja tuh mereka memang mukanya tuh kayak ternyata waktu gitu ya? Setelah gue masuk dan ngeblend sama mereka, bla 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 tuh mereka cerita, itu kita harus trik seperti itu supaya lo masuk ke sini qualified, dia bilang katanya. Jadi pas masuk itu kita nggak diajarin akan geraknya begini-gini, dia cuma ngasih contoh aja. Gua pasang musik ya, ini musiknya yang akan buat nanti pagelaran, musiknya ini tet. Sekarang perhatiin saya gitu kata direkturnya. Terus dia langsung dengerin lagunya, dengerin ketukannya, ini ada berapa ketukannya, gerakannya seperti kayak apa, musiknya seperti kayak apa, batasnya sampai mana, kamu harus ikutin. Dia pasang, terus dia suruh kita ngelihat, benar-benar suruh natap sama dia bilang natap saya katanya gitu. Saya bilang ya udah gue tatap lah ya gitu kan, dengan rasa takut sama antara takut tapi nervous tapi jadi satu kan, tapi harus mau nggak mau lo udah sampai di situ lo kan mau di audisi kan. Akhirnya waktu lagi dia ngasih contoh, mata gue benar-benar fokus gitu ngeliatinnya, tek gitu. Oke, ada berapa hitungan dia bilang. Oh saya ingat. Tapi waktu itu gue nggak ngerti kayak 1 kali 8 apa 2 kali 8 yang gue ngerti cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena kan belum tahu waktu itu. Berapa hitungan? Ada 16. Oke, benar kata dia. Ngikutin yang tadi saya contoh, dia bilang. Udah langsung dia pasang depan kaca, tuh ada Mas Guru, ada beberapa director lain, udah langsung. Terus nggak tahu itu kayak ilham dari mana bisa. Padahal gue nggak pernah punya sekolah atau nggak pernah punya basic, nggak ada basic gitu. Terus dia langsung nggak ngasih muka yang kamu bagus gitu, enggak. Oke, makasih ya gitu. Iya. Udah. Jadi memang audisi tuh triknya seperti kayak begitu gitu, supaya kita nggak ngerasa kayak udah oke nih gitu. Udah, tapi deg-degan juga, aduh terima apa enggak, ini kan cita-cita gue pengen ada di panggung itu gitu. Ada 10 orang yang di audisi bergantian gitu, 5, terus ada putaran kedua 5 lagi. Dikasih kabar kira-kira berapa hari dari itu juga lupa. Terus di telepon, waktu itu masih zaman telepon kan. Ini dari Suara Mardika semua mengabarkan untuk
ini Panca katanya diterima. Tuh gue langsung kayak gimana sih kalau orang itu it's like your dream. My dream come true gitu, diterima di Suara Merdeka yang ada audisinya pas di ya maksudnya di jam itu kalau nggak salah tuh ada 10 orang diterima cuma 1 dan itu yang terima aku yang nggak punya basic, terus yang nggak punya maksudnya nggak pernah sekolah sebelumnya karena pengalaman dan seneng aja. Iya akhirnya masuklah ke situ langsung dia kontrak. Waktu itu ada pagelaran Suara Merdeka yang kedua kalau nggak salah. Langsung mereka kontrak aku dalam jangka waktu tanda tangan kontrak itu untuk 6 bulan. Karena kita kalau pagelaran itu selalu latihannya itu 6 bulan. Wow, hanya untuk satu pagelaran 6 bulan? Temanya satu dari awal sampai terakhir. Cuman satu hari itu kita ada 2 kali show. Show yang siang sama show yang malam. Nah itu dikali 10 hari. Hah? 20 kali show dong? 20 kali show. Nah tapi sebelum waktu aku ikut pagelaran, aku tanda tangan kontrak pagelaran, mereka tuh udah ngajak show-show kecil yang ada di grupnya mereka. Kayak misalkan show nari, banyaknya di klub, terus udah gitu. Kalau misalkan show pun yang ada gabung-gabung sama fashion gitu. Itu aku udah dimasukin sebagai anak baru. Iya. Tapi waktu itu kenapa bisanya akhirnya aku masuk ke pagelaran? Karena mereka ngelihat dari show-show yang kecil ini tuh aku dilihat qualified. Qualified, ternyata nih anak bisa nih. Yeah. Tapi dari sekian banyak show yang kecil-kecil itu yang dibuat sama mereka, aku nggak langsung kayak diterima gitu, say. Oh ya? Ini aku cerita yang benar-benar ya, kenapa sekarang aku tuh orangnya disiplin, benar-benar tahu sama waktu, terus nggak mau buang-buang waktu, benar-benar kalau diterangin tuh aku misalkan perhatiin banget, karena dulunya itu aku kebalikannya. Aku waktu itu pertama kali diterima di Suara Merdeka, mungkin karena aku nggak ngerti. Ya, waktu itu karena aku nggak ngerti, nggak disiplin. Ada jadwal latihan misalkan 5 kali, aku dengan seenak-enaknya datang aja yang hari ketiga. Karena merasa sudah bisa Dan nggak ngerti dan nggak mau nanya. Terus udah gitu pernah juga lagi latihan ya, diterangin nih dari jauh, diterangin. Terus aku kayak nggak dengar aja gitu. Tahu nggak aku dilempar apa? Dilempar sendal. Diambil sendal, dilempar gitu. Terus aku tuh untung nggak kena aku kan. Aku nanya gini, hah? Siapa? Aku nanya gitu. Kamu katanya gitu. Hah? Aku ya? Oh iya, oke, gitu udah. Aku baru tahu kalau semua pekerjaan termasuk yang aku lakuin itu harus punya disiplin dan dedikasi tinggi, itu dari situ aku belajarnya. Jadi memang kita harus disiplin sama waktu. Kita punya schedule-nya kapan, jam berapa, itu kita harus tahu. Kita dikasih directions gitu, pada waktu itu kan dikasih tahu, dikasih ini, kita benar-benar harus ngedengerin, harus benar-benar fokus. Ketiga, yang paling penting, attitude kita sama yang meng-hire kita. Misalkan, benar. Jadi kalau misalkan dia sebagai koreografer, aku sebagai kayak penarinya, ya kita harus listen sama dia dong, kita harus respect sama dia. Suka atau nggak suka, gerakannya itu susah apa nggak susah, ya lo harus lakuin karena lo udah menerima pekerjaan itu gitu. Yes. Nah dari situ aku belajar. Jadi ya bisa dibilang dedikasi, yang lain-lain itu karena aku belajar dari situ. Gue dimarahin dan sampai dimarahinnya depan-depan penari-penari yang lain. Kamu tahu nggak katanya gitu? Kamu tuh penari baru, hitungannya junior. Kamu nggak malu sama yang senior-senior di sini yang datang lebih on time? Itu aku ditunjuk-tunjuk, dimarahin depan semuanya. Itu turning point aku. Kita kan kadang-kadang kalau kayak begitu kan suka ada turning point kan? Yes. Itu turning point aku. Terus aku bilang, Cak, lo inget nggak? Lo masuk ke sini cita-cita lo dream about it untuk bisa masuk Suara Merdeka, dan lo sudah ada di sini, lo nggak boleh sia-siain. Dengan semua tingkah laku lo yang nggak penting. Sekarang lo harus buktiin kalau lo juga bisa sama seperti penari-penari yang lo lihat itu, dan kalau bisa lo lebih daripada mereka gitu. Of course aku ketemu sama Mas Guru, aku ketemu sama Denny Malik pada waktu itu. Aku say sorry dengan perilaku aku, tindakan aku, semuanya. So this time aku bilang aku mau berubah. Bisa bayangin ya Pet ya, kita latihan itu bisa dari jam 10 pagi, ini kalau minggu ya, 10 pagi sampai jam 12 malam. Itu joget tuh say? Joget. Terus dia bisa nih ngelihat ada 100 penari misalkan atau di depan dia ya, tiba-tiba dia bisa tahu yang satu yang salah. Dan gue belajar dari situ gimana cara ngelihatnya. Makanya kan gue bisa ngelihat kan, iya. Dari dulu kita waktu lagi apa, Miss Indonesia 33 ya, atau di Putri Indonesia 39 sampai 40. Terus gue bisa lihat satu yang salah.
Iya tuh, Mas Panca kayak gitu. Cerita sedikit. Iya. Jadi aku ketemu Mas Panca itu sebenarnya sebelum dari Miss Indonesia, tapi mungkin Mas Panca baru recognize, baru kayak oh ini satu bencong gitu kan, pas di Miss Indonesia ya di 2012. Jadi sama ini tuh aku tahu kayak Mas Panca is one of the best choreographer. And kalau misalnya bisa dapat Mas Panca itu berarti kayak all the top designers. Nah, pada saat dapat Mas Panca di Miss Indonesia, I'm like, what the hell, tekotek Eke, you know, ngana serem banget soalnya. Padahal kan mukanya nggak serem biasa. Nggak, Mas Panca tuh ganteng, terus ih kece nih, badannya tegap segala macam gitu kan. Tapi kalau misalnya, jadi benar-benar lurus banget yang kayak, oke, saya Panca dan saya akan mengalahkan kalian selama beberapa hari ke depan. Pokoknya benar-benar Mas Panca tuh bek banget. Kita kan ada 33 peserta. Ada satu yang salah, harus ulang lagi semuanya. Harus say Eke Puspa, you know. Tapi Eken kan nggak salah nggak ya. Pernah salah. Yang lain yang salah. lainnya, Tapi iya. walaupun kita benar, kita nggak dikasih ampun sama Mas Panca. Jadi bikin itu orang pressure setengah mampus itu pressure. Ya itu gue tuh belajarnya dari situ. Jadi karena itu 100, kenapa itu kita harus ulang dari awal? Itu benar-benar dia ngulang dari awal, dan kalau nggak perfect itu bisa diulang sampai 10 sampai 20 kali. Lo bisa bayangin nggak sih? Itu kaki gue udah gembeng gitu. Enggak, si itu salah. Ulangi dari awal, mati nggak? Jadi kita mau nggak mau mesti ngomong sama teman kita dong. Lo inget ya, ini udah berapa kali diulang, lo harus pinter, lo nggak pinter, gue gitu. Jadi benci saya. Jadi itu kayak memacu kita supaya kita harus benar-benar ya pinter gitu. Kenapa diulang-ulang kayak begitu waktu itu? Ini aku baru ingat setelah ini karena kan tim kan, kita kerja tim. Kalau tim yang satu nggak bagus, kelihatannya kan nggak bagus. Itu kan my responsibility. Begitu juga waktu itu Mas Guru, kalau itu nggak bagus kan dia lagi diomongin. Soalnya Mas Guru aja 2 orang itu aja salah. Jadi gue belajar dari situ. Itu kayak waktu gue berdiri ngasih direction gini-gini tuh gue udah lupa sama diri gue. Bener-bener lupa sama diri gue gitu. Sampai misalkan pun suaranya kenceng gitu, sebenarnya maksudnya bukan mau marah, cuman kayak lo ngerti nggak sih gitu. Lo harus bisa sampai di situ. Of course kalau kita ngeluarin suara sama kita marah kan itu ada reasonnya ya. Mungkin 1 kali susah dibilangin, 2 kali setengah nggak bisa dibilangin, 3 kali ya teriak aja lah saya kali kan. Mungkin dia denger gitu ibaratnya. Karena Mas Panca bukan tipe orang yang gila, you know ya. Mas Panca tuh pasti yang kayak, oke, dia sangat tegas ketika bekerja, tapi ketika kamu salah, dia akan kasih tahu gitu. Karena untuk kebaikan kita. Iya. Dan kalau misalnya kita jelek, kita lo yang malu di TV. Banyak banget yang nyinyirin Mas Panca. Challenge yang mereka hadapi adalah challenge untuk kita juga as a judges and also mentor. Kenapa?